Yeay, ibadah anak mulai, siap-siap. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dari kepaknya ia akan melindungi engkau, bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesertaannya ialah perisai dari pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menyimpangmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terontok kepada batu. Singa dan ular tegung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Siapa yang bersemangat hari ini? Yang memuji memuliakan Tuhan. Tahun baru harus lebih semangat lagi adik-adik ya. Nah, sebelum kita ibadah, ayo semua duduk manis, serius, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang indah. Kami bisa memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bernyanyi buat Tuhan, dan nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk serius dalam ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo sama-sama nyanyi buat Tuhan ya. Bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk, jadikan hidup
kita bernyanyi buat Tuhan. Nah adik-adik, di dalam dunia ada dua jalan. Jalan yang lebar dan sempit. Jalan yang salah dan benar. Yang mana kalian pilih? Harus pilih jalan yang benar ya, dan terus jalan bersama Tuhan Yesus. Ayo kita nyanyi lagi buat Tuhan. Tepuk tangan yuk. Ayo berdiri buat Tuhan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam sukacita,
Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini kita akan belajar tentang kekudusan. Kekudusan itu sendiri punya kata dasar kudus. Nah, kudus itu apa? Yang itu artinya adalah bersih, bisa juga tidak bernoda, bisa juga tidak bercela. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh Alkitab yang belajar untuk hidup kudus bersama dengan teman-temannya, di mana lingkungannya itu orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan atau orang-orang yang tidak mengindahkan kekudusan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Duduk yang manis, lipat tangannya, siapkan hatinya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau sekolah minggu, kami siapkan hati kami, telinga kami, mata kami, mulut kami untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan pada hari ini, bahkan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan menyertai kami dan Tuhan memberikan kami hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan dan mau belajar melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik siapkan hatinya. Silakan duduk yang manis. Lihat filmnya ya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Estenas kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari, dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu, ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarkanlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum.
lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Nah, adik-adik sudah lihat kan? Daniel dan kawan-kawannya belajar dan berusaha untuk hidup kudus dan tidak ikut-ikutan dengan lingkungannya. Nah, ayat hafalannya hari ini kita buka di Ibrani pasal 12 ayat 14. Kata nanti baca ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi, kekudusan itu bukan datang dengan sendirinya, tetapi kekudusan itu kita cari kekudusan itu. Kita berusaha untuk hidup kudus seperti Daniel dan kawan-kawannya. Mereka berusaha hidup kudus. Dengan apa? Mereka berusaha untuk belajar tidak memakan makanan kudapan-kudapan raja yang sudah disediakan oleh kerajaan. Mereka berusaha untuk hidup makan sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau yang mereka usahakan. Contohnya, orang makan di saat itu ada banyak makanan daging-daging, makanan yang enak-enak. Tapi Daniel dan kawan-kawannya memilih apa? Hanya memilih sayur-sayuran dan buah-buahan. Pada awalnya orang merasa apa? Merasa, kenapa ini Daniel begini, bergaya sekali, mau hidup sendiri, gaya-gayaan, mau seperti apa, mau memisahkan diri. Tetapi Daniel tetap percaya bahwa apa yang dia lakukan itu dapat memuliakan Tuhan. Dan apakah Daniel tidak terkenal? Atau apakah Daniel dikucilkan? Ya, Daniel awal-awalnya dikucilkan. Tetapi karena Daniel tetap pegang teguh pada firman Tuhan, tetap pegang teguh kepada ajaran Tuhan, makanya pada saat 10 hari itu berlalu, Daniel sakitkah? Atau Daniel dan kawan-kawannya itu terkena penyakit yang berbahaya? Oh, adik-adik, tentu tidak kan? Malah Daniel bersinar. Kata orang, wah, tidak ada perbedaan. Justru semakin sehat. Justru Daniel semakin kuat. Justru Daniel terpancar kegantengannya atau terpancar sinarnya. Kenapa? Karena pada saat Daniel memisahkan diri dari orang-orang, Daniel bukan hanya tidak tahan makanan, tapi Daniel juga tetap melakukan apa? Tetap berdoa, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, tetap menjaga kekudusan hatinya. Nah, kalau sekarang Kak Tanti, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kekudusan hidupnya kita? Oh, gampang saja adik-adik. Contohnya seperti apa ya? Pada saat makanan yang sudah disediakan, kita terima dengan ucapan syukur, tidak perlu pakai marah-marah. Itu lagi. Atau apa ya? Atau selalu berkelahi dengan saudara. Cemburu dengan saudara. Karena kita tidak pernah keluar rumah, jadi saudaranya kita yang kita selalu ganggu, selalu berkelahi. Atau setiap hari kita cuma marah-marah saja. Saya tidak mau begini, saya tidak mau begitu. Nah, dengan begitu kita tidak bisa menjaga hati. Kalau kita tidak bisa menjaga hati, kita tidak bisa menjaga kekudusan, sebagian dari kekudusan kita. Kenapa? Kita marah, kita berkelahi, kita terus bersungut-sungut. Tetapi pada saat kita mau belajar tentang kekudusan, bagaimana caranya? Gampang sekali pada pada saat-saat ini. Itu hal yang sangat gampang menurut Kak Tanti ya. Kenapa? Karena kita cuma di rumah saja. Habis sekolah di rumah, daripada main game, lebih bagus kita ambil Alkitabnya, kita baca Alkitabnya. Kemudian apalagi? Cerita, bercengkrama sama mama, sama papa. Atau kalau lagi lewat Zoom, tidak perlu iri-irian lihat temannya, dia pakai baju ini, pakai ya. Tapi tetap
bersemangat, tetap bersyukur, tetap senyum. Itu salah satunya yang bisa kita lakukan. Kemudian kita apalagi berdoa, kemudian baca Alkitab ya. Dan Kakak Tanti percaya bahwa pada saat kita belajar melakukan hal-hal seperti itu, kekudusan itu di dalam hatinya kita akan ada dengan sendirinya, dan kita bisa menjaga kekudusan hati kita. Ayo kita baca lagi satu kali ayat hafalan kita di mana tadi? Di Ibrani pasal 12 ayat 4, ayat 14. Kak Tanti baca ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jadi pada saat kita menjaga kekudusan hati kita, yang kita lihat adalah apa? Tuhan, kebaikan Tuhan, terus keindahan Tuhan. Tidak perlu dengan kekerasan, tidak perlu dengan marah-marah ya. Kak Tanti percaya kita akan belajar sama-sama menjaga kekudusan hati kita. Ayo adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mau belajar menjaga kekudusan hati kami seperti Daniel dan kawan-kawannya, sehingga kami bisa dapat bertemu dengan Tuhan, dapat bercerita dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu, kami siap belajar melakukan firman Tuhan. Haleluya, amin. Sampai jumpa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Ajar kami selalu untuk hidup dalam kekudusan, hidup benar, dan senantiasa dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak, penuh sukacita hari ini, amin, amin. Oke anak-anak, kita akan tutup pada hari ini, kita akan berdoa. Segala berkat rohani dari surga turun berlimpah-limpah atas kita semua. Berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. See you next week. God bless you. Bye-bye.